Sejumlah pengungsi di kota Sibolga, Sumatera Utara melaksanakan ibadah Natal keluarga di lokasi pengungsian dengan perlengkapan sederhana. Meski di tengah keterbatasan, ibadah Natal tetap berjalan hikmat dengan rasa sukacita. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, sejumlah warga di Kelurahan Hutan Toga-Toga, Kota Sibolga, Sumatera Utara melaksanakan ibadah Natal keluarga di lokasi pengungsian secara sederhana. Biasanya, pelaksanaan ibadah Natal dilengkapi dengan pernak-pernik Natal, namun tahun ini terpaksa melaksanakan ibadah Natal di lokasi pengungsian usai harta benda mereka habis tersapu banjir. Di tengah keterbatasan, ibadah berjalan hikmat dan sukacita. Diharapkan ibadah Natal ini menjadi penguat kepada seluruh korban dan berharap seluruh masyarakat saling bergandengan tangan melawan bencana ini. Kita ke depan, kita berharap semakin memberikan rasa empati, kepedulian kita terhadap sesama, saudara maupun keluarga. Lewat Natal hari ini menjadi spirit rohani bersama, supaya mari kita sama bergandengan tangan, saling menopang, saling peduli, saling menguatkan di antara kita, supaya kita semua cepat lewat dari masa-masa sulit hari ini. Pada 25 November lalu, banjir bandang dan longsor menerjang kota Sibolga, Sumatera Utara yang mengakibatkan korban jiwa dan warga kehilangan harta benda. Dari Sibolga, Sumatera Utara, Sukriyadi, A-News melaporkan. Pasca bencana di tengah kondisi serba terbatas, perayaan Natal sederhana dan penuh hikmat digelar di sejumlah gereja di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Pada momen Natal tahun ini, jemaat berdoa supaya Tuhan memberi kekuatan dan kemudahan untuk mereka. Bukan sekedar membersihkan puing, personel gabungan TNI Polri hadir membersihkan gereja dan kembali menumbuhkan rasa aman, serta memastikan doa Natal tetap dapat terucap dengan hikmat. Dengan mengusung tema Natal, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga, sekitar 80 jemaat melakukan ibadah Natal di HKBP Huta Godang, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Harapan dan doa mereka panjatkan kepada Tuhan, supaya mereka diberi kekuatan dan kemudahan atas bencana yang melanda akhir November lalu. Kami berharap supaya Tuhan memberikan kemudahan bagi kami agar bencana yang menimpa kampung kami ini dan kerja kami ini segera berakhir pada saat ini dan seterusnya. Sementara itu di GKPA Huta Godang, sekitar 40 jemaat mengikuti ibadah Natal. Tak hanya korban bencana, para personel beragama Nasrani juga mengikuti ibadah Natal dengan hikmat. Terkait hal tersebut, para personel gabungan berharap hikmatnya ibadah Natal dapat bermanfaat bagi masyarakat yang terdampak bencana. Di dalam ketulusan hati kita meminta kepada Tuhan, masyarakat yang terdampak, semoga dengan kegiatan kami membersihkan dan juga menjaga hikmatnya keagamaan Natal dapat bermanfaat untuk masyarakat yang terdampak. Dalam perayaan Natal tahun ini, di tengah kondisi terbatas, semangat kebersamaan, kesederhanaan, dan aksi kemanusiaan diharap dapat kembali menyalakan harapan. Sementara itu di Tapanuli Utara, personel Brimopolda Sumatera Utara bersama Bayangkari berbagi kasih dengan masyarakat terdampak bencana alam di HKBP Sipalanga. Sekitar 200 orang dewasa dan 65 anak-anak berbagi kasih Natal dalam momen tersebut. Sejumlah bantuan kebutuhan pokok juga dibagikan kepada masyarakat. Diharapkan bantuan itu bisa digunakan untuk keperluan dapur umum di lokasi mereka mengungsi. Di tengah suasana Natal dan masa pemulihan pasca bencana, kehangatan hadir di posko pengungsian SMA Negeri 1 Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Perayaan
Natal dilaksanakan dengan hikmat dan sederhana oleh para pengungsi korban bencana banjir bandang dan longsor Sumatera. Pada momen tersebut, Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Wisnu Hermawan hadir dan menyampaikan pesan Natal. Kapolda menyebut Natal merupakan momentum untuk memperkuat iman, harapan, serta rasa persaudaraan, terutama bagi masyarakat yang tengah mengalami cobaan. 1, 2, 3. Di Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, prajurit TNI merampungkan jembatan Simpang Gudang. Jembatan dibangun untuk memudahkan akses warga. Jembatan Simpang Gudang dibangun menggunakan tipe Aramco di Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Proses pengerjaan jembatan dilakukan oleh tim gabungan TNI Angkatan Darat dan berlangsung selama 7 hari. Jembatan ini dibangun untuk memudahkan aktivitas warga dan juga mempermudah pendistribusian bantuan. Berbagai upaya terus dilakukan dalam pemulihan pasca bencana banjir bandang di Aceh. Salah satunya memberikan pertolongan pertama psikologis bagi ratusan anak-anak di tempat pengungsian. Sejumlah relawan di Aceh Utara, Aceh berupaya membantu pemulihan korban pasca bencana banjir bandang. Meski sudah mengungsi hampir 1 bulan dengan kondisi seadanya, terlihat trauma masih menyelimuti sejumlah anak-anak korban bencana di Desa Bukit Linteng, Aceh Utara. Para relawan mencoba membantu anak-anak agar bisa merasa aman, tenang, dan mampu mengatasi stres usai mengalami kejadian trauma bencana. Relawan pun mencoba memenuhi kebutuhan dasar fisik dan emosional sebagai pertolongan pertama trauma pasca bencana. Pertolongan pertama psikologis ini dilakukan relawan untuk mencegah trauma lebih parah dan mempercepat pemulihan psikologis para korban. Begitu pula di Aceh Barat, ratusan anak korban banjir bandang menjalani trauma healing. Berbagai metode dilakukan untuk memulihkan kondisi psikologis mereka. Di antaranya dengan bermain dan belajar bersama sembari membaca ayat-ayat pendek Al-Quran. Sebuah permainan khusus juga dilakukan untuk menghilangkan rasa takut dan trauma pada anak-anak. Pemirsa, 9 desa di Kecamatan Pini, Gayo Luwes, Aceh masih terisolasi. Petugas juga harus menempuh medan berat untuk mengantarkan sembako untuk warga di sana. Beginilah kondisi jalan menuju 9 desa di Kecamatan Pining, Gayo Luwes, Aceh. Longsoran tanah masih menutupi sebagian besar jalan. Tak hanya itu, di sejumlah titik jalanan rusak parah. Warga di Desa Gajah, Uring, Papela, Pintu Rime, Pasir Putih, Pertik, Ekan, Pining, dan Lesten harus berjalan jauh untuk mengambil bantuan. Kadang-kadang lebih 6 jam. Kalau di sini mau sampai jam 10. Berarti sekitar 12 jam ada perjalanan, Pak? Ya, kadang-kadang ada seminggu sekali ada helikopter. Kalau Indomie, 3 bungkus orang. Itu mencukupi nggak kira-kira? Petugas pun terus berusaha menembus jalan ini. Sulitnya akses jalan tak menghentikan langkah petugas untuk mengantarkan bantuan. Dari Kabupaten Gayo Luwes, Aceh, Medi Arjuna, iNews melaporkan. Ya, ada tiang, ada